sebuah kabinet negara sebesar kita tidak mungkin berasal dari suatu kelompok. Tidak mungkin berasal dari satu partai. Mungkin saja nanti di kemudian hari, tapi sekarang saya kira masih sulit. Dan saya berpendapat bahwa harus ada kerjasama yang baik di antara tokoh-tokoh elit, tokoh-tokoh politik, dan tokoh-tokoh kemasyarakatan. Dengan demikian, dengan asal yang berbeda-beda, perlu proses saling mengenal. Bonding ya Pak ya? Bonding, ya, team building. Ini sangat dibutuhkan di setiap usaha. Kalau kita mau bentuk tim sepak bola, itu lama proses ya, teamwork. Sehingga orang kerjanya tuh baik, saling mendukung, saling mengisi. Jadi ini usaha saya juga meraba-raba, saya kan juga baru pertama kali jadi presiden kan. Jadi saya kira para menteri, wakil menteri sebagai pejabat negara harus mengenal semua institusi yang ada di pemerintahan, kalau bisa. Termasuk diantaranya institusi pertahanan. Jadi mereka tahu bahwa alat-alat pertahanan itu sangat efektif, berguna, bermanfaat. Hercules sebagai contoh bisa angkut pasukan, bisa angkut barang, bisa memberi bantuan cepat kalau ada bencana, bisa evakuasi korban. Jadi sangat-sangat bermanfaat. Daerah ini daerah penuh sejarah. Jadi daerah ini ratusan tahun terus menjadi ajang perlawanan terhadap penjajah. Sultan Agung lewat sini, Diponegoro, di sini tempatnya dia bergerilya. Dan ini Bukit Tidar ini ada suatu kepercayaan bagi terutama orang Jawa bahwa Bukit Tidar ini pakunya Pulau Jawa. Oke, pakunya Pulau Jawa. Siap. Jadi ini ada mitos di sini. Ya tradisi lah semua. Banyak yang tradisi kita harus napak tilas atau harus naik ke atas Bukit Tidar waktu kita muda itu. Alhamdulillah kalau pasar menilai baik. Tapi niat saya selalu adalah mencari orang yang tepat pada tempat yang tepat, karena ini adalah akan menjalankan misi-misi yang tidak ringan. Jadi saya butuh suatu tim yang terbaik. Saya tanamkan rasa tanggung jawab, saya menggugah cinta tanah air. Kalau orang itu cinta tanah air, kalau orang itu sadar dia harus bekerja untuk kepentingan sebaik-baiknya rakyat dan bangsa, saya kira hasilnya akan baik. Yang repot kalau dia punya pemikiran atau agenda-agenda, oh saya punya wewenang, saya punya kekuasaan, saya akan cari peluang untuk kepentingan saya atau kelompok saya sendiri. Nah ini nanti kurang baik. Nggak ada pemikiran begitu, jadi nggak bisa kan. Seorang presiden dipilih untuk memimpin negara.
Ya, dan saya sebetulnya saya ingin fokus ke dalam negeri sebetulnya. Ya kan, internasional itu saya hanya menjaga hubungan baik, tapi fokus saya adalah kesejahteraan rakyat, kemakmuran bangsa. Oh iya, bagi saya ini sangat penting. Masa depan kita tergantung anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Anak-anak kita, bahkan seluruh rakyat Indonesia harus tidak boleh lapar. Karena kita negara punya kekayaan yang besar. Bisa dinikmati adalah rakyat kita makan cukup. Jadi kalau ada yang tidak mendukung prinsip ini, ya jangan, nggak perlu dekat-dekat saya lah. Apalagi ikut pemerintah saya. Ya, saya terang-terangan aja. Bagi saya hal ini prinsip, kita sudah hitung, negara lain sudah jalankan ini cukup lama. India berani, padahal India per kapitanya setengah dari Indonesia. Dia berani dan dia sudah lakukan ini, saya kira sudah lebih dari 10 tahun. Iya, terutama bagi saya concernnya adalah untuk makanan dari anak-anak dan ibu-ibu hamil. Tapi ternyata para pakar mengatakan, kalau memang kita lakukan itu dan pembelian bahan-bahan berada di daerah, di kabupaten, di kecamatan, di desa-desa, itu menimbulkan suatu dampak bahwa rakyat itu penghasilannya bisa tambah. Ya, para petani, produsen mendapat suatu pasar yang terjamin. Ya, bahwa ada yang beli produk-produk mereka. Tiap hari kan kita perlu telur, perlu sayur, perlu ayam, perlu ikan, perlu nasi. Kalau kita hitung, kita bisa swasembada pangan. Kita sudah berapa kali pernah swasembada pangan. Tapi ini perlu konsistensi, perlu suatu tekad dan terutama peran dari pemerintah yang kokoh. Ya, negara harus kuat. Tidak manusiawi. Kita merdeka sudah sekian puluh tahun, kita tahu kita kaya, masa saudara-saudara kita hidupnya sangat sulit. Ini nggak boleh terjadi. Kita sebagai pemimpin tidak pantas jadi pemimpin. Kalau kita tidak berbuat sesuatu yang bisa secepat-cepatnya memberi hasil kemerdekaan, memberi sebagian daripada kekayaan kita terasa oleh sebesar-besarnya rakyat kita. Ya, ini kita sedang pelajari, kita kaji, kita cari alternatif yang terbaik, ya. Kita upaya terus bagaimana lebih tepat sasaran. Sudah banyak kemajuan, tapi kita ingin lebih tepat lagi sasarannya. Jangan sampai subsidi itu justru dinikmati oleh orang-orang kaya. Kita harus menjamin kualitas hidup yang cukup dan yang baik untuk para pengambil keputusan yang penting. Sesudah itu, ya kita harus punya sistem pengawasan yang ketat dan kembali tekad untuk menegakkan hukum dengan tegas. Tapi menurut saya yang lebih parah adalah keserakahan. Serakah, nafsu yang sangat besar untuk mengeruk kekayaan yang sebesar-besarnya
agar dia bisa berkuasa panjang, kira-kira gitu. Tapi yang terutama adalah kita harus cari sistem yang benar, ya. Tapi sekarang dengan digitalisasi, dengan komputerisasi, dengan AI, ya, artificial intelligence, ini saya kira banyak yang bisa dikerjakan untuk mengurangi korupsi. Dan BRICS kita lihat ekonomi-ekonomi besar, India, Brazil, Tiongkok, Afrika Selatan sudah di situ, dan negara-negara tetangga kita banyak yang sudah ke situ, ya. Thailand, Malaysia nyatakan minat, Emirat Arab, Mesir. Jadi kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu, ya, supaya kita baik di semua tempat lah. Indonesia ini kan tidak boleh ikut blok-blokan, tapi kita mau berada di mana-mana. Nah, kita selalu berusaha untuk mediasi, kita berusaha meyakinkan semua pihak, tapi yang jelas apa yang kita bisa bantu ke Palestina kita coba membantu. Kita sudah beri beasiswa, banyak mahasiswa mereka sekolah di kita. Kalau sekarang secara fisik kita sudah kirim tim dokter dan tim tenaga kesehatan sudah di Gaza sekarang, ya. Dan juga gini, kalau insya Allah ada gencatan senjata, kita juga siap mengirim pasukan perdamaian.